Kalau lagi hamil harus makan apa aja sih? Yuk simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin makanan apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi ibu saat ibu sedang hamil. Yang pertama adalah asam folat. Kebutuhan asam folat ibu hamil itu sebaiknya sehari mengkonsumsi minimal 600 mg asam folat. Asam folat ini sangat penting untuk pembentukan syaraf, pembentukan sel otak bayi, pembentukan tulang belakang bayi. Bahkan asam folat ini juga sebaiknya dikonsumsi jauh sebelum ibu hamil, yaitu pada masa prekonsepsi. Nah, asam folat ini bisa diperoleh dari suplemen. Jadi mungkin kalau kalian periksa ke bidan atau dokter, bisa dicek sekarang apakah suplemennya ada asam folatnya atau enggak. Kalau nggak ada, aku saranin kalian beli suplemen yang ada asam folatnya. Kemudian selain itu bisa juga dari makanan seperti sayuran hijau, misalnya bayam, brokoli, kubis, kemudian kacang-kacangan, buah-buahan seperti misalnya pepaya, jeruk, lalu hati ayam, kemudian telur. Nah, itu mengandung asam folat. Yang kedua adalah protein. Protein ini adalah zat pembangun. Jadi ibu-ibu tolong nanti kalau hamil banyak makan protein. Setelah melahirkan banyak makan protein. Anaknya MPASI dikasih protein, karena protein ini adalah zat pembangun yang tentu saja tidak hanya berguna untuk membangun tubuh si janin, tapi juga baik untuk membangun tubuh si ibu. Nah, protein ini bisa didapatkan dari protein hewani dan nabati. Kalau hewani ya contohnya ada daging, daging ayam, ikan, telur. Kemudian kalau untuk protein nabati ya bisa dari tahu, tempe gitu ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Pokoknya jangan skip protein dari menu makanan sehari-hari kalian. Yang selanjutnya adalah kalsium. Ibu hamil bisa mengkonsumsi 500 sampai 1000 mg kalsium per hari. Kalsium ini sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi, otot, kemudian sistem syaraf pada bayi, dan juga untuk mencegah pengeroposan tulang, gigi yang bolong pada ibu. Nah, kalau misalnya kalian kekurangan kalsium, nanti tubuh itu akan mengambil kalsium dari dalam tubuh ibu untuk pembentukan si janin ini. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan kalsium, gigi kalian nanti akan lebih mudah bolong, lebih mudah sakit, kemudian tulang kalian juga akan lebih mudah keropos. Serem kan? Serem. Nah, kalsium sendiri tidak cuma bisa didapatkan dari susu, tetapi bisa juga dari misalnya keju, yogurt, kacang-kacangan, dan juga bisa dari suplemen. Maka silakan penuhi kebutuhan kalsium harian kalian ya. Yang selanjutnya adalah zat besi. Kita tahu ibu hamil itu rentan sekali mengalami anemia. Sedangkan anemia dalam kehamilan itu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti misalnya pertumbuhan janin terlambat atau perdarahan. Karena yang namanya anemia itu adalah kekurangan hemoglobin atau zat merah dalam darah. Sedangkan si hemoglobin ini tugasnya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke janin gitu. Jadi memang ini penting banget, jangan sampai mengalami anemia. Nah, zat besi sendiri selain bisa didapatkan dari suplemen, silahkan coba cek suplemen masing-masing ada nggak zat besinya. Juga bisa diperoleh dari makanan seperti misalnya daging sapi, daging unggas, ikan, telur, kemudian dari kacang-kacangan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan juga sebaiknya untuk membantu penyerapan zat besi, ibu bisa mengkonsumsi makanan atau buah yang tinggi vitamin C, karena vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi sehingga lebih optimal. Dan kurangi minum teh, karena teh itu mengandung tanin yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam makanan. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung serat. Saat kita hamil itu biasanya pencernaan kita itu melambat. Ini tujuannya bagus sih, supaya penyerapan nutrisi dalam tubuh itu bisa maksimal. Tapi kadang-kadang ini menyebabkan masalah pencernaan seperti misalnya sembelit. Nah, oleh karena itu pastikan ibu mengkonsumsi serat yang cukup supaya pencernaannya ini tidak terganggu. Serat itu biasanya ada di sayuran dan buah. Jadi jangan lupa untuk kasih sayuran dan buah dalam menu sehari-hari. Yang selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D itu akan membantu meningkatkan imunitas. Karena saat hamil itu imunitas kita itu memang sedikit menurun gitu ya. Jadi kita bisa konsumsi vitamin D untuk meningkatkan imunitas. Dan juga vitamin D ini akan membantu supaya fungsinya si kalsium itu jadi lebih maksimal. Ibu-ibu bisa mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D. Kemudian kalau pagi sering berjemur gitu ya, karena sinar matahari akan mengaktifkan vitamin D. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi ikan-ikanan. Jadi kayak ikan salmon itu bisa tinggi vitamin D, atau ikan laut yang lain juga boleh, tapi hati-hati jangan pilih yang banyak merkurinya. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi susu dan keju sebagai sumber vitamin D.
Dan yang selanjutnya adalah DHA. Nah, DHA ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan otak dan mata si bayi. Jadi ibu-ibu bisa mengkonsumsi minyak ikan yang biasanya tinggi DHA, atau boleh juga mengkonsumsi makanan laut karena makanan laut ini biasanya tinggi DHA. Jadi kalau bisa jangan skip makanan laut ya. Ibu hamil boleh makan seafood selama tidak alergi dan selama dimasak sampai benar-benar matang. Kalau misalnya ragu-ragu, ibu bisa beli aja minyak ikan yang biasanya memang tinggi DHA, atau suplemen kehamilannya cari yang dia mengandung DHA. DHA ini penting banget untuk perkembangan otak dan juga sistem saraf pada bayi. Jadi kalau bisa konsumsi DHA supaya nanti bayinya juga jadi cerdas. Nah, ibu-ibu, itu tadi makanan yang bisa dikonsumsi. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Maksudnya kalau misalnya di sekitaran ibu nggak ada ikan salmon, boleh banget untuk konsumsi ikan yang lainnya. Misalnya ikan patin. Ikan patin itu nutrisinya nggak kalah tinggi loh dibandingkan ikan salmon. Atau ibu juga bisa mengkonsumsi ikan gabus karena ikan gabus itu proteinnya juga tinggi. Nah, semoga kehamilannya sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.